Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Untuk mengisi waktu berbuka di awal puasa tahun 2021 kali ini, marilah tiada hentinya kita bersimpuh ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumpahkan segenap rasa syukur kita yang tak terkira atas segala nikmat yang begitu melimpah ruah yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat sehat, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keharipan kekasih kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, figur yang mulia di kehidupan semesta ini, yang patut kita jadikan suri tauladan karena integritas beliau niscaya menjadi pesona kehidupan di sepanjang zaman. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sedikit akan menyampaikan sebuah tema kesadaran diri kita melalui bencana yang melanda di negara kita. Memasuki tahun 2021, kita semuanya dihebohkan atau diperlihatkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa negara kita Indonesia ini dipersembahkan oleh sederetan bencana yang hadir secara bertubi-tubi. Itu wajar, sebab posisi negara kita, letak geografis negara kita ini adalah dibelenggu oleh Ring of Fire, sehingga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi atau bisa terhindar dari bencana. Bencana yang sering terjadi di negara kita di tahun ini banyak sekali. Mulai dari banjir, tanah longsor, bahkan gempa yang beberapa hari yang lalu melanda wilayah Jawa Timur. Tahun ini keduanya kembali kita terjadi dengan spektrum lebih besar dari biasanya. Sebagai seorang muslim, patut kiranya bencana yang melanda ini kita jadikan sebagai manifestasi atas kesadaran diri kita. Kita harus sadar bahwa kita hidup di bumi pertiwi ini hanya sekedar kontrak. Setelah itu kita akan berpulang ke kampung halaman yang sesungguhnya. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam firman-Nya, Quran surat Al-A'raf ayat 56. Wala tusitu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat sebuah kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Manusia itu merupakan makhluk perusak segalanya. Demikian istilah yang boleh kita sodorkan sesuai kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, melalui bencana yang melanda negara kita ini, setidaknya memberikan 3 pelajaran bagi kita, khususnya umat muslim, untuk membersihkan pikiran-pikiran kita, untuk membersihkan hati nurani kita, sehingga menjadi pikiran dan hati nurani yang jernih.
Tiga hal itu, yang pertama adalah kita harus selalu menjaga yang namanya lingkungan itu. Banyak kelestarian lingkungan yang telah rusak akibat sifat ketamaan dari manusia, sehingga membuat segala hal yang dilakukan itu tanpa memikirkan kemaslahatan, tanpa memikirkan kemudaratan. Contoh paling kecil, kita bisa melihat saat kita keluar di jalan raya, kanan kiri jalan itu banyak kita jumpai seonggokan sampah-sampah yang dibuang semaunya. Itu adalah menandakan bahwa kesadaran manusia itu untuk menjaga lingkungan ini sudah mulai pudar. Contoh lain adalah bahwa manusia yang tinggal di bantaran sungai juga membuang sampah sembarangan. Itu juga akan mengakibatkan yang namanya banjir yang akan terjadi di saat musim penghujan saat ini. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Menjadi satu bukti jika bahwa manusia itu belum mampu menjaga yang namanya lingkungan itu dengan arif. Sehingga Allah telah menyindirnya di dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang kedua adalah spirit ta'awun. Hadirnya bencana alam ini adalah menjadi wahana bagi kita untuk menggelorakan yang namanya spirit kemanusiaan. Karena salah satu sifat menolong atau tolong menolong itu adalah menjadi sebuah perbuatan yang adiluhur, yang sepantasnya dilatih sejak dini. Sehingga di saat dewasanya nanti sudah terbiasa dengan sifat tolong menolong itu. Sebagai seorang muslim, kita meski menolong saudara-saudara kita, khususnya yang tertimpa bencana saat ini, itu sudah menjadi akibat problematika kehidupan. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, sehingga mampu menutupi akan hal itu. Allah memfardukan kita untuk menggelorakan sifat ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita harus muhasabah. Kita harus mengevaluasi diri kita. Semua yang telah terjadi, yang sudah bergelimang dosa, bahwa dosa manusia itu sangat melimpah. Ada yang dosa besar, ada dosa kecil, tapi semuanya itu tetap buruk di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dosa inilah yang membenamkan manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga muncullah yang namanya bencana alam yang terus berkelanjutan. Oleh karena itu, karena pentingnya evaluasi diri itu, maka kita semuanya wajib untuk selalu muhasabah agar kita semuanya ini terhindar dari bencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.